Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh salah satu soal dari uji hipotesis chi-square, dua proporsi yang berbeda. Berikut contoh soalnya. Saya bacakan. Suatu survei dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk kota dengan desa. Wilayah kota yang terpilih adalah Jakpus dan wilayah desa itu adalah Kabupaten Cianjur. Sebanyak 410 penduduk Jakpus dipilih secara acak. Ada 62 orang yang hipertensi, sedangkan 414 penduduk Cianjur yang dipilih secara random itu ada 46 orang yang hipertensi. Pertanyaannya, buktikan secara statistik apakah ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk Jakpus dengan Cianjur pada alfa yaitu 5%. Baiklah, kita langsung jawab saja. Itu pertama-tama, agar lebih enaknya kita buat tabel terlebih dahulu. Itu kita buat lokasi, kemudian yang hipertensi, kemudian yang normal, kemudian totalnya. Lalu di bawahnya itu ada Jakpus, dan ini daerahnya Cianjur, kemudian total juga. Kita lihat dulu di Jakpus ini yang hipertensinya itu ada berapa. Itu yang hipertensinya itu ada 62 orang ya, 62 orang yang hipertensi. Kemudian di Cianjur itu ada 46 orang yang hipertensi, sedangkan totalnya tadi ada 410 orang. Kemudian di Cianjur tadi totalnya itu ada 414. Jadi untuk yang normalnya berarti kita kurangkan jumlah ini sama ini, jadi itu jumlahnya itu yang normal itu sebanyak 348, kemudian ini 368. Kemudian kita buat total yang hipertensi itu ada 108, kemudian yang normal itu jumlahnya itu ada 716, lalu total keseluruhannya itu ada 824. Setelah selesai kita mencari tabelnya itu, lalu kita mencari itu harapan. Itu rumusnya E sama dengan Rn dikali Cn per total. Di sini kita menganggap ini itu adalah Rn-nya. Lalu yang di sini itu kita anggap Cn. Kita buat di sini umpama itu E1. E1 itu Rn-nya, berarti kita lihat di sini Rn-nya untuk yang ini berarti 62. Berarti kita pakai yang 410 dikali Cn-nya itu kita lihat di sini, berarti kita lihat yang di sini 108 per totalnya itu yang ini 824 sama dengan itu sudah saya cari tadi, itu hasilnya 53,73. Kemudian kita lanjut ke E2. E2 nya itu berarti Rn nya kita masih pakai yang ini ya, karena di sini kita masukkan berarti 410 dikali di sini, berarti kita ambil yang ini 716 per totalnya 824.
itu hasilnya 356,26. Kemudian untuk E3, nah, setelah selesai ini untuk E nya. Kemudian biar tidak bingung, kita letakkan O di sini. Yang 53 ini untuk siapa? Ini untuk 62. Yang ini untuk 348. Yang ini untuk 46. Sedangkan yang terakhir itu untuk 368. Setelah selesai, kita akan mencari X kuadrat hitung. X kuadrat hitung itu rumus bakunya sigma O dikurang E kuadrat per E. Ini kita simpan dulu rumus bakunya. Setelah selesai, sama seperti yang ini tadi, kita cari satu-satu. Ini untuk yang satu, kita anggap saja nomor 1 ya, untuk yang ini sama tadi. Kita langsung masukkan saja. Itu O nya untuk yang sini tadi berarti 62 ya. E nya itu kita lihat yang tadi E1 itu 53,73. Kita kuadrat. Itu sama tadi sudah saya cari, hasilnya itu 1,27. Kita lanjut untuk nomor 2 yang ini ya. Nanti kita pakai O nya yang ini, itu 348 kurangkan E nya tadi, kita pakai yang ini ya, 356,26. Kita kuadratkan lagi, lalu kita bagi dengan E yang tadi. E nya ini untuk kita ngikut yang di sini ya, per E yang ini tadi, jangan kita ikut yang 56,26. Itu hasilnya itu 0,19. Kemudian lanjut yang ketiga untuk yang ini. Nah, X hitung tadi, untuk mencari X hitung tadi, ini kita jumlahkan seluruhnya. Itu hasilnya itu 2,91 ya. Kita dapat ini hasil untuk X kuadrat hitung. Kemudian kita mencari untuk X tabelnya. Untuk mencari X tabel kita gunakan rumus X kuadrat, ini alfanya itu sama dengan X, ini DF, ini alfa tadi. Nah, berarti untuk alfanya tadi sudah kita ketahui, berarti kita tinggal mencari DF. Untuk mencari DF, rumusnya itu DF sama dengan itu R dikurang 1 dikali N kurang 1. Untuk R nya itu kita lihat di sini, ini tadi ada 2 kan, 1 2, kita tulis 2 dikurang 1. Untuk N nya juga tadi ada 2 ya, sama 2 dikurang 1, berarti hasilnya 1 ya. Oke, kita udah ketemu DF nya, jadi kita masukkan di sini. Jadi X DF alfa itu sama dengan X 1 DF nya tadi. Untuk alfa ini tadi kan di sini kita dapat alfanya itu sebesar 5%. Berarti itu sama dengan 0,05 ya. Kita masukkan sini.
Nah, inilah kita dapat. Nah, untuk mencarinya kita itu lihat di tabel ya. Itu untuk hasil di tabel itu 3,841 ya. Ini untuk X tabel. Nah, setelah kita dapat X tabel dengan X hitung, jadi kita bandingkan di sini. Berarti ini X tabel, ini X hitung. Berarti kesimpulannya itu X hitung itu kurang dari X tabel ya. Nah, berarti itu sama dengan HO itu gagal ditolak ya. Kalau begini, X hitung kurang dari X tabel itu HO nya itu gagal ditolak. Ya artinya itu diterima ya. Berarti O itu sama dengan E. Nah, oleh karena dia sama dengan E, jadi kesimpulannya oleh karena dia sama dengan O sama dengan E, berarti itu tidak ada ya. Jadi kesimpulannya itu tidak ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk Jakpus Jakarta Pusat dengan penduduk Kabupaten Cianjur ya. Itulah dia penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.